Buat apa sih kamu bercadar kalau masih nampak di sosial media? Udahlah, mending copot aja cadarnya, nggak guna. Oke. Buat apa coba pakai cadar, ya nggak? Jadi menurut kalian ini lebih baik kan? Jangan anggap bahwa saya akan melepas cadar saya karena komenan kalian. Nggak. Karena satu hal yang perlu kalian tahu, apa sih manfaat cadar tersendiri buat saya? Apa hukum memakai cadar? Apa hukumnya memakai hijab? Sebagai umat muslim, kita mesti tahu. Mungkin kamu belum tahu, jadi saya mau kasih tahu. Dengarkan baik-baik. Ini yang perlu kalian tahu. Dengarkan baik-baik, oke? Kenapa sih muslimah harus berhijab? Kenapa juga harus bercadar? Kenapa ribet banget ya? Karena itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla, dan itu perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam firman-Nya Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Nah, jadi di antara tafsirannya itu, kenapa supaya mereka dikenal? Karena supaya bisa membedakan mana perempuan yang merdeka, dalam kurung bukan budak, dan mana perempuan yang tidak mengundang orang lain atau mengganggu dia dan bisa menyakiti dia. Jadi maksudnya adalah itu, teman-teman. Wanita itu adalah aurat. Jadi ini khusus banget ketika wanita keluar rumah atau ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Loh, kenapa? Kok mesti bercadar juga? Itu perintah agama kok. Itu perintah syariat, bukan adatnya orang Arab. Mana ada itu adatnya orang Arab? Gak ada, itu istilah siapa? Semua muslimah dimanapun mereka berada pasti bakal terkena syariat ini. Jadi buat kita para muslimin dan muslimah, ayolah kita kuatkan hati, ayolah kita tawakal, bismillah, laksanakanlah perintah Allah, jauhi segala larang-larangannya. Semoga ini semua bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua. Nah, jadi di sini udah jelas kan bahwa hijab itu adalah wajib. Kenapa wajib? Ya karena itu tadi. Ala percuma bercadar, orang masih suka selfie, masih suka nampak di sosial media. Hei, jangan pernah salahkan cadarnya. Cadar itu gak ada salahnya, tapi salahkan akhlak mereka gitu. Karena cadar itu sendiri adalah sebagai penutup aurat mereka gitu. Gak ada hubungannya dengan akhlak mereka. Oke, sekarang gini, kalian menyalahkan cewek yang bercadar suka selfie itu malah menebar pesona dan membuat syahwat laki-laki. Saya itu kadang bingung sama rata-rata orang sebagian ya. Kalau ngelihat orang yang berhijrah ngelakuin ini dibilang salah, ngelakuin itu dibilang salah. Apa-apa salah? Kenapa semuanya kalian anggap salah? Dicemooh. Disitulah timbulnya penyakit hati, teman-teman. Gimana kalian mau merangkul saudara muslim dan muslimah kalian kalau orang yang baru berhijrah kalian zolimi, kalian caci? Yang ada kalian membuat mereka ngedon. Ketika mereka ngedon dan mereka sudah pasrah dengan hijrahnya, kemudian siapa yang dosa kalau bukan diri kita? Siapa yang dosa kalau bukan kalian yang sudah membuat dia down atau menzolimi dia? Janganlah kalian itu terfokus dengan orang yang baru berhijrah, bercadar. Jangan hanya terfokus ke situ. Karena apa? Ketika seseorang ingin berhijrah, memakai cadar, itu menandakan bahwa mereka ingin belajar. Mereka menjalankan sunnah Rasul. Sedangkala di luar sana banyak orang yang mengumbar aurat. Mohon maaf ya, banyak banget yang belum memakai hijab. Kenapa mesti kalian biarkan gitu? Kenapa kalian hanya mengurusi orang yang sedang berhijrah? Kenapa kalian gak nasihatin orang-orang yang belum berhijrah, belum menutup auratnya dengan sempurna? Karena itu bisa menjadi ladang pahala loh buat kalian, yang mungkin bisa membuat mereka berubah. Ayolah, jangan pernah kalian itu membanding-bandingkan. Tapi saya niatnya menasehati kok. Loh, kalau menasehati bukan seperti itu caranya. Loh, apa salahnya orang saya cuma menasehati dia kok? Hei, menasehati itu ada adabnya. Gak seperti itu caranya. Ketika kalian ingin berniat menasehati supaya mereka berubah menjadi lebih baik lagi, maka ikutilah tata cara dan adab yang benar. Bagaimana caranya? Yaitu menasehati dengan privat atau empat mata. Misal kalian bertemu dengan beliau langsung, kalian
ngomong langsung to the point di depan dia. Atau kalian menghubungi dia via DM atau chat, jangan via komentar dan lain-lain yang bisa dilihat oleh publik. Itu namanya bukan menasehati, tapi kalian ingin menjatuhkan mereka. Ayolah, jangan pernah salah dengan kata-kata menasehati ini, teman-teman. Nah, terus apa manfaatnya kalian tampil di sosial media? Foto sana, foto sini, bikin video sana sini, upload di YouTube. Buat apa? Sekarang saya tanya, pekerjaan kalian apa? Apakah basic kalian atau skill kalian semua itu sama? Enggak kan? Keahlian seseorang itu berbeda-beda, jangan pernah disamakan gitu. Mungkin saya memiliki keahlian menjadi kreator video, atau mungkin saya berdagang, atau mungkin saya kuli bangunan, dan pekerjaan saya harus di sini. Dengan pekerjaan kalian misal jadi karyawan di mall, apakah saya harus menjadi karyawan di mall gitu? Enggak kan? Tapi kita mengikuti kemampuan kita. Kita memiliki skill masing-masing. Kalau mungkin kalian punya keahlian, ayo jalankan, kembangkan gitu. Selagi itu masih di dalam ranah positif, nggak merugikan kalian. Kita nggak mengumbar aurat, apanya yang diumbar gitu. Mata kita tergantung sama orang yang melihat, laki-laki yang melihat. Kalau misalkan kalian melihat dengan syahwat, berarti kalian yang berdosa. Kenapa kalian mesti timbul syahwat sih? Padahal kita sudah tertutup. Itu menandakan bahwa ketidakjelasan pada pikiran kalian sendiri. Kalian yang nggak bisa positif. Jelas-jelas kita sudah menutup aurat, kalian masih bilang kita telanjang. Terus gimana bedanya sama kalian melihat wanita yang memakai rok mini, tebar sana rambutnya kelihatan? Apa syahwat kalian nggak nampak? Atau syahwat kalian nggak keluar? Hah? Jangan pernah jadikan itu sebagai alasan untuk menjatuhkan kaum-kaum yang bercadar. Sebagai muslimin dan muslimah yang baik, kita memang wajib banget untuk menasehati dalam kebaikan. Yang pertama, menasehatinya dengan adab. Itu yang pertama, pakailah adab kalian. Kalau kalian menasehati orang-orang di kolom komentar sembarangan, sama aja kalian itu nyinyir. Nyinyir sama aja kalian itu menzolimi dia. Nah, terus apakah baik untuk kalian? Apakah kalian mendapatkan pahala setelah nulis seperti itu, caption panjang-panjang? Enggak. Justru kalian akan mendapatkan kemudaratan. Karena apa? Kalian sudah merasa bahwa diri kalian paling benar. Kalian merasa bahwa, wah ini loh diri saya yang terbaik di antara yang lain. Dijaga baik-baik lisan kalian. Jari jemari kalian kalau bisa itu dikondisikan. Jangan sampai jari jemari kalian itu lebih tajam daripada pedang atau silet. Jangan sampai, teman-teman. Karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Ya enggak? Segala sesuatu di muka bumi ini pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, ketika tangan kalian berbicara di akhirat, kalian gunakan apa? Ini tangan kalian saya gunakan untuk menasihati orang. Menasihati bagaimana? Ya begini, dia suka upload foto, suka gini-gini, saya nasihati di kolom komentar, tapi dia nggak mau jawab. Gimana tuh ya Allah? Itu memang sudah salah. Cara kalian aja salah, gimana dia mau mendengarkan? Justru dia nggak akan mendengarkan. Karena apa? Kalian sudah mempermalukan dia. Kecuali kalian memang benar-benar peduli dengan dia, maka nasihati secara pribadi. Jangan kalian pandang negatifnya aja, sampai-sampai segi positifnya nggak ada sama sekali gitu. Kita itu hanya manusia biasa, kita bukan manusia yang sempurna. Kita pasti pernah buat hilaf, kita pasti pernah buat salah. Jangan pernah kalian memandang seseorang dari segi negatifnya terus. Padahal di situ masih ada hal-hal yang positif yang bisa kalian ambil hikmahnya dan kalian mungkin bisa contoh gitu. Terus positifnya apa kalau masih suka foto? Yang pertama, bisa contoh sosial media. Seandainya sosial media semua isinya adalah kaum-kaum yang terbuka, nggak menutup aurat. Nah, ketika ada salah satu seseorang yang ingin berhijrah, mungkin memakai cadar, dan dia melihat sosial media itu penuh dengan orang-orang yang terbuka auratnya, apakah mereka akan semangat? Enggak. Justru mereka akan ngedon dan minder. Di sini aja nggak pakai hijab, apalagi pakai cadar, ngapain sih aku pakai cadar segala? Lagian di sini juga masih ada orang-orang yang terbuka, ngapain? Itulah pasti pemikiran yang akan muncul di pikiran mereka. Karena barang siapa yang menyampaikan satu ayat saja, maka pahalanya akan terus mengalir. Apabila ayat tersebut sampai ke ujung dunia, misal, bayangkan saja berapa banyak pahala kita yang akan kita dapat. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Ya, seperti foto. Nah, kita tebar foto ke sana. Nah, terus kita bisa
menularkan orang-orang lain untuk ikut seperti kita, berhijrah seperti kita. Mereka semangat untuk berhijrah seperti kita. Oh, ini ada temennya nih berhijrah, saya mau lah. Jadi kalau kita memandang sesuatu itu tergantung dalam pikiran kita. Kalau kita pandang positif, pasti dapat baik. Tapi kalau kita pandang negatif, pasti dapatnya negatif terus, keburukan terus. Nah, jadi jangan mudah menyimpulkan. Belum tentu apa yang kita anggap buruk itu juga buruk di mata Allah. Belum tentu. Kita nggak tahu kan mana yang baik, mana yang buruk. Meskipun kita belum tentu itu baik atau enggak, seenggaknya kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar untuk berubah dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah dengan berjalannya waktu, orang yang berhijrah lama-lama akan berubah. Jangan kalian anggap bahwa berhijrah itu harus berubah total secara instan. Enggak, semua itu butuh proses. Pasti butuh yang namanya belajar. Kalian pikir hijrah itu gampang? Hah? Enggak segampang yang kalian pikirkan. Tapi kita jangan mudah untuk menjelekkan atau menjatuhkan sesama gitu. Karena itu yang akan membuat iblis itu bangga, karena terpecahnya umat muslim hanya karena beda pendapat. Kalian mesti tahu tujuan hidup. Ingat tujuan hidup itu untuk apa. Toh kita nggak lama kok di dunia ini, kita hanya sementara. Yang kekal itu di akhirat. Apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita banggakan di dunia ini, dan apa yang mau kita bawa pulang ke akhirat kalau kita nggak bisa menjadi umat yang terbaik. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih sedikit klarifikasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tak luput dari kesalahan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.